Venesia dan danaunya, Italia. Kota Kanal, Ratu Adriatik. Tidak terhitung banyaknya nama yang digunakan untuk menggambarkan pesona Venesia. Dari abad ke-11, Venesia dikenal sebagai pelabuhan laut yang makmur selama ratusan tahun. Kota ini tetap menjaga sebagian besar kekayaan dan kecemerlangan masa lalunya yang memukau. Sebagai titik penghubung wilayah barat ke Jalan Sutra, Venesia secara unik diposisikan untuk memonopoli keuntungan besar yang membanjiri rute perdagangan terkenal itu. Venesia dicanangkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Italia, sebuah negara di Eropa Barat yang membentang hingga Laut Mediterania. Venesia terletak pada titik di mana semenanjung Italia bertemu dengan benua Eropa. Kota ini dibangun di atas tanah buatan pada abad ke-5 oleh orang-orang yang melarikan diri dari penyerbu asing. Sejak dulu kala, perdagangan maritim telah menjadi kekuatan pendorong di balik pembangunan Venesia. Pemburu dan petani yang terusir dari tanah mereka datang ke sini untuk hidup di tanah lumpur yang terpencil ini. Mereka menciptakan daratan dari laut dengan memancangkan kayu ke dalam tanah lumpur, kemudian mengeraskan permukaannya dengan menumpuk bata dan batu. Di Pulau Torcello, Anda masih dapat melihat bagaimana Venesia awal muncul. Mencakup lebih dari 150 pulau, dengan lebih dari 180 kanal, dan sedikitnya 400 jembatan. Venesia adalah kota yang berada di atas laut, di mana semuanya, termasuk daratan, seluruhnya diciptakan oleh manusia. Penduduk Venesia yang bergantung pada air, untuk menyambung hidup akhirnya meraih kemakmuran melalui perdagangan maritim. Venesia tampil sebagai negara kota kelautan utama dan mendominasi perdagangan serta perniagaan di Laut Mediterania. Alun-alun Saint Mark, simbol Venesia, menyerupai aula resepsi besar di udara terbuka yang dipahat dari marmer. Kafe dan butik berjajar di galeri yang mengelilingi alun-alun. Ini adalah alun-alun yang oleh Kaisar Prancis Napoleon pernah disebut sebagai salon paling indah di dunia. Basilika Saint Mark menguasai di atas alun-alun. Sejarah Venesia berawal dari sebuah gereja yang pernah berdiri di tempat basilika terkenal ini kini berdiri. Khawatir akan pengaruh Islam, dagang Venesia pada abad ke-9 membawa Saint Mark dari sebuah katedral di Alexandria, Mesir ke Venesia dan meletakkannya di tempat ini. Tuhan akan menjamin kemakmuran dan kejayaan Venesia. Dengan paham ini, penduduk Venesia bergembira dan mulai mengerjakan pembangunan basilika yang didedikasikan untuk Saint Mark, salah satu tokoh paling penting awal agama Kristen. Seni dan arsitektur terbaik dari seluruh dunia mulai terkumpul di Venesia. Kota yang ditempatkan secara strategis untuk mengeksploitasi dan mengambil keuntungan dari perdagangan maritim. Desain Basilika Saint Mark sangat dipengaruhi oleh arsitektur Bizantium. Mosaik emas berkilau yang melapisi keseluruhan interior basilika menunjukkan kekuatan, kesuksesan, dan kekayaan yang dinikmati oleh Venesia di masa kejayaannya. Kanal utama. Kanal-kanal kecil yang tak terhitung bercabang dari kanal utama yang mengalir melewati jantung kota. Di wilayah Rialto, yang merupakan distrik komersial kota,
berjajar rumah-rumah dagang dan bank yang menjadi bukti kekuatan serta kemakmuran ekonomi Venesia di masa kejayaannya. Rumah kelahiran Marco Polo adalah sebuah rumah yang terletak di sisi sebuah kanal kecil. Pada usia 17 tahun, Marco Polo meninggalkan tempat ini dan bertualang menyeberangi Jalan Sutra untuk mengunjungi tujuan utamanya, Cina. Marco Polo adalah penjelajah dan petualang paling terkenal di zaman pertengahan. Dan selama kurang lebih 20 tahun, dia berkelana ke seluruh Asia Tengah, Cina dan India. Saat kembali ke Eropa, dia menulis bukunya yang terkenal, Perjalanan Marco Polo. Buku ini menceritakan petualangan Marco Polo di Asia Tengah, Cina dan Jepang. Menggambarkan penemuannya yang menakjubkan, termasuk laporannya tentang Jepang yang dia sebut Zipang. Sebuah negara yang tak dikenal oleh bangsa Eropa pada masa itu. 1000 tahun sejak pembukaan Jalan Sutra, bangsa Eropa akhirnya dikenalkan pada tempat-tempat eksotis dan budaya misterius Oriental. Istana Dukal, simbol kejayaan dan kekuasaan Republik Venesia. Ini adalah istana tempat Doge atau penguasa negara kota menjalankan tugas-tugas politiknya. Doge adalah hakim utama Republik Venesia, pejabat yang dipilih oleh rakyat. Sebuah patung di gerbang Porta della Carta, pintu masuk istana yang megah. Seorang Doge berlutut di depan singa bersayap yang membawa Injil, lambang Saint Mark. Karena perlindungan suci Saint Mark dan upaya para Doge, Venesia menjadi negara paling kuat di Mediterania. Di Eropa abad pertengahan, terdapat sejumlah negara kota kecil, termasuk Venesia, yang bersaing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Tapi karena perang salib, Venesia tiba-tiba menjadi awal Mediterania. Pada akhir abad ke-11, Kristen Eropa berperang dengan dunia Islam, yang pada masa itu berada dalam puncak kekuatan, kekayaan, dan pengaruh. Perang tersebut merupakan ekspedisi militer dengan tujuan membebaskan Yerusalem dari kendali kaum Muslim. Namun, bagi Venesia tersimpan juga insentif ekonomi untuk berebut kembali tanah suci. Venesia berusaha mendapatkan konsesi komersial. Untuk Perang Salib keempat tahun 1204, Venesia dikontrak untuk menyediakan semua transportasi laut yang ditutupkan untuk mendukung perang tersebut. Ini memungkinkan Venesia untuk mendapatkan kendali atas pelabuhan-pelabuhan utama di sepanjang pantai Mediterania, termasuk Konstantinopel, Siprus, dan Crete. Kendali terhadap titik-titik akses ini membuahkan monopoli atas rute perdagangan Mediterania. Ini awalnya Venesia terhubung dengan Jalan Sutra. Sebagai terminal Eropa untuk Jalan Sutra, Venesia menjadi saluran barang-barang perdagangan dari Oriental ke Laut Mediterania. Seni kaca Venesia dengan beragam warnanya juga menjadi salah satu produk sampingan dari perdagangan antara timur dan barat. Ini adalah Pulau Murano yang terletak di sebelah Pulau Venesia. Semua kerajinan kaca Venesia terpusat di sini. Sejumlah besar perupa Islam bermigrasi ke Venesia saat ia menjadi kekuatan dominan di Mediterania. Di antara mereka terdapat para pembuat kaca yang handal.
Hal ini membawa kebangkitan pada kaca Venesia, kerajinan khas Eropa yang berhutang banyak pada seni Oriental. Sebagai pusat perdagangan jalan sutra yang menghubungkan timur dengan barat, Venesia memiliki pengaruh yang sangat besar di Eropa. Dengan kekayaan yang terkumpul melalui perdagangan Mediterania dan jalan sutra, bangsa Venesia menikmati karya seni yang menakjubkan dan membangun kota yang indah untuk mereka sendiri. Warisan sejarah Venesia yang mempesona masih dapat dilihat hingga kini. Begitu pula keanggunan dan kecantikan kota air ini, yang diakui dan dipuja dari generasi ke generasi.